Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, di video sebelumnya mungkin kita sudah membuat fitur untuk eh, shift malam ya. Jadi di mana di sana ada fitur yang namanya lintas hari. Artinya si karyawan ketika dia shift malam gitu ya, otomatis kan dia absennya itu misalnya jam 11 malam dan otomatis pulangnya itu pastinya itu di hari berikutnya atau di besoknya gitu ya. Otomatis tanggalnya kan sudah berbeda dengan tanggal dia absen masuk gitu ya. Nah, sehingga di sana ada fitur lintas hari, artinya si jam pulangnya itu berada atau tanggalnya berada di hari berikutnya seperti itu ya. Nah, cuma yang jadi masalah itu ketika kita cetak laporan ya. Ketika kita cetak laporan presensi, nah di sini untuk jumlah jamnya itu jadi minus 14 ya. Jadi minus 14 jam nih ya. Karena di sini masih dianggapnya itu perhitungannya itu masih dianggap si jam 7 ini adalah di tanggal yang sama yaitu tanggal 7 Desember, padahal kan dia jam pulangnya adalah pada jam eh, pada tanggal 8 Desember gitu ya. Sehingga ini dianggapnya dihitung mundur sehingga terjadi selisih minus jam seperti ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, di sini saya sudah sediakan kode atau function untuk menghitung selisih jamnya gitu ya. Ini teman-teman tinggal copy paste saja teman-teman tinggal copyin di helper ya. Di helper cuman ini kita ganti yang selisih ini, function selisih ini kita ganti menjadi fungsi untuk menghitung jam kerja gitu ya. Hitung jam kerja, oke ya. Nah, sekarang silakan teman-teman juga masuk ke file cetak laporan.blade.php. Nah, di sini ada function yang sebelumnya kita gunakan, ini kita hapus saja karena sudah tidak akan kita gunakan lagi. Kita hapus, oke. Nah, di paling bawah nih di sini di bagian perhitungan jumlah jam kerja ya. Oke. Nah, di sini kita bikin ini ya. Sebuah variabel gitu ya. Di sini variabel misalnya variabelnya itu tanggal presensi. Nah, jadi si tanggal presensinya ini kita akan mengecek nih apakah si jadwal dia pada jadwal karyawan tersebut pada tanggal itu merupakan shift malam atau misalnya si lintas harinya itu aktif tidak gitu ya di pada jadwal tersebut. Nah, kalau misalnya lintas harinya aktif atau sama dengan 1 gitu ya, maka si tanggal presensi pulangnya itu pastinya apa namanya? Pastinya ini apa namanya? eh pastinya di hari berikutnya gitu ya, si tanggalnya pastinya di hari berikutnya seperti itu. Nah, oke, jadi di sini kita bikin variabel yang pertama variabel tanggal presensi aja dulu ya. Tanggal presensinya, variabel tanggal presensinya sama dengan kita ambil dari database ya, yaitu si field tanggal presensi, variabel field tanggal presensi seperti ini. Kemudian untuk tanggal pulangnya, nah untuk tanggal pulangnya sama dengan kalau misalnya si lintas harinya itu sama dengan 1 ya, maka di sini maka tanggal presensi itu ditambah 1 hari gitu. Artinya di tanggal pulangnya itu pasti di hari berikutnya gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan that ymd str to time plus 1 hari ya atau 1 day, 1 day seperti ini plus 1 days ya. Kemudian str to time tambah 1 hari dari tanggal presensi gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah ya. Oke, di sini masih ada error. Mungkin kurang tutup ya. Kita tutup satu lagi. Masih error. Sebentar. Masih ada. Oh ya, ini ya. Kita belum beres nih. Kalau misalnya kalau misal lintas harinya itu tidak sama dengan 1, artinya si jadwal tersebut bukan jadwal shift malam gitu ya, maka tanggal presensinya itu sama dengan si tanggal absen masuknya gitu ya.
Oke. Atau di sini kita biar ini ya, biar tanggal masuk gitu ya, tanggal absen masuk maksudnya ya. Tanggal masuknya dia kita ambil dari tanggal presensi. Nah, oke, di sini berarti 1 hari dari tanggal masuknya ya. Kalau misalnya status lintas harinya itu sama dengan 1 ya, atau jadwal tersebut merupakan shift malam gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau lintas harinya sama dengan 0 atau jadwal tersebut bukan jadwal shift malam, maka tanggal pulangnya itu adalah si tanggal masuk gitu ya. Jadi sama dengan tanggal masuk atau tanggal presensinya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bikin variabel lagi di sini. Yang pertama bikin variabel namanya jam masuk. Jam masuk itu ya, yang tadinya kita hanya menghitung jamnya saja. Nah, di sini kita akan menghitung satuan waktu secara utuh gitu ya. Ada jam dan tanggalnya gitu ya. Ada tanggal dan jamnya. Ya, karena kan kalau misalnya kita hitung jamnya saja, otomatis ketika dia absen jam 7 pagi, maka dianggapnya dia jadinya minus gitu ya jamnya itu. Jadi dianggapnya mundur. Dia masuk jam 11 malam, pulang jam 7 pagi gitu ya. Kalau misalnya kita cuma menghitung si jamnya saja tanpa memasukkan tanggalnya gitu ya, maka akan terjadi perhitungan tadi seperti tadi ya, minus hasilnya. Nah, untuk dari itu kita akan masukkan tanggalnya juga ya. Jam masuk berarti di sini kita masukkan tanggal masuk, kemudian kita tambahkan si jam masuknya atau jam in-nya. Ya, jam absen masuknya. Begitupun dengan jam pulang, kita bikin variabel namanya jam pulang. Jam pulang sama dengan variabel tanggal pulang. Nah, kemudian kita tambahkan jam out-nya atau jam pulangnya. Jam absen pulangnya gitu ya. Oke. Nah, di sini kenapa error? Oke, jam pulang. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk jam pulang ini atau tanggal pulangnya itu menyesuaikan. Kalau misalnya si lintas harinya itu sama dengan 1, maka tanggal pulangnya adalah hari berikutnya atau 1 hari dari si tanggal masuknya. Seperti itu ya. Tapi kalau memang si lintas harinya itu statusnya sama dengan 0, maka ya tanggal pulang ini ya sama saja dengan tanggal masuk atau di hari yang sama. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah, nah di sini oke, mungkin kita masukkan ini ya, si data ini atau si variabel data tersebut kita masukkan di sini aja. Jadi akan dijalankan ketika dia melakukan absen pulang gitu ya. Kalau misalnya absen pulangnya, kalau misalnya dia belum absen pulang, maka jumlah jam kerjanya itu tetap 0 gitu ya, karena kan tidak bisa dihitung gitu kan. Kalau misalnya dia belum absen pulang, maka di sini untuk perhitungan jam kerjanya itu dihitung ketika dia sudah melakukan absen masuk dan absen pulang. Oke, kalau misalnya salah satunya kosong, maka jumlah jam kerjanya akan bernilai 0 gitu ya. Oke, jadi kita simpan di sini saja. Nah, untuk jumlah jam kerja, nah ini kan tadi kita udah rubah nih ya di helpernya nih ya. Di helpernya kita sudah rubah untuk nama fungsinya menjadi hitung jam kerja, dan untuk parameternya di sini itu ada jam masuk dan jam pulangnya. Berarti di sini, nah di sini gini. Di sini kita panggil apa nama fungsinya ya? Ya tadi itu fungsinya itu adalah hitung jam kerja. Kemudian kita masukkan parameternya. Tadi kan parameter yang dibutuhkan adalah apa? Parameter jam masuk dan jam pulangnya. Berarti kita tinggal masukin aja jam masuk dan jam pulang seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba tes. Kita coba reload. Oke. Nah, di sini ada error selisih ya. Selisih sebentar di sini. Oh, di sini ternyata ada ini. Ada perhitungan untuk menghitung jam terlambat ya. Nah, ini juga kita bisa masukkan ini. Kita rubah yang selisih ini menjadi hitung jam kerja aja ya. Kita coba reload. Nah, seperti ini ya. Maka di sini hasilnya itu adalah 9 jam ya.
9 jam. Nah, teman-teman bisa juga setting nanti kalau misalnya maksimalnya itu jam kerjanya itu misalnya 7 jam. Jadi kalaupun misalnya ketika dia jumlah jam kerja ketika kita hitung jumlah jam kerja dari dia absen masuk ke absen pulang itu lebih dari 7 jam, maka secara default untuk jumlah jamnya itu adalah 7 jam. Walaupun di sini misalnya 9 jam. Itu nanti kita akan atur seperti itu ya. Karena kan maksimal jam kerja itu biasanya kan dalam satu hari itu kurang lebih 7 jam ya. Kurang lebih 7 jam. Nah, jadi kalau misalnya di sini dia absennya kepagian, nah otomatis ya kan nantinya dia akan terhitung lebih gitu ya, lebih dari 7 jam. Nah, maka dari itu nanti kita akan setting defaultnya ketika lebih dari 7 jam maka tetap dihitung 7 jam. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ingin menampilkan menitnya di sini di bagian helpernya, itu kita tinggal return jam, kemudian jam ditambah ini ya, variabel menit. Gitu ya. Ini kan desimal nih. Ini menit dalam desimal, kemudian ini jamnya, sehingga nanti hasilnya itu adalah jam dalam bentuk desimalnya. Oke, di sini 19 ya. Oke, salah. Itu 10 menit. Berarti gini, bukan ditambah ya, tapi bukan dalam bentuk desimal, tetapi dalam bentuk jam dan menit ya. Oke, seperti ini harusnya. Nah, oke. Nah, jadi untuk jumlah jamnya itu adalah 9 jam 10 menit gitu ya untuk total jamnya. Cuman nanti kita akan setting ya nantinya untuk ketika sudah masuk ke penggajian otomatis dalam satu harinya itu kita setting ya maksimalnya itu berapa jam kerja, berapa jumlah jam kerja gitu ya. Karena kan misalnya di dalam perharinya itu misalnya jumlah jam kerjanya berbeda-beda. Misalnya untuk yang shift 1 atau yang jam regulernya itu atau Senin sampai Jumat contohnya misalnya itu kan full misalnya 7 jam. Tapi kalau misalnya Sabtu misalnya contoh ya, itu hanya kerja setengah hari dihitung 5 jam contohnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita akan buat buat setting default jumlah jam kerja hariannya gitu ya. Oke. Seperti itu mungkin ya untuk perbaikan perhitungan jumlah jam kerja ketika sudah kita tambahkan fitur presensi yang mana fitur tersebut adalah memungkinkan kita untuk melakukan absen pulang itu di hari berikutnya. Seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.